Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Kita bertemu lagi di mata kuliah bahasa Inggris. Kali ini adalah lanjutan dari bahasa Inggris 1, yaitu bahasa Inggris 2. Pertemuan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pendahuluan. So the first day is preface. It's similar with introduction. Ini sama dengan introduction ya, sinonimnya. Jadi di pendahuluan ini saya akan menjelaskan kembali tentang mata kuliah ini secara garis besar yang akan diampu oleh dua orang, masih sama seperti kemarin, yaitu Pak Dr. Kurniawan Yuniarto, STPMP, dan saya sendiri Diah Ajeng Setiawati. Untuk Pak Wawan akan mengampu setelah UTS dan saya akan mengampu sebelum UTS untuk kelas ganjil dan kelas genap. Seperti sebelumnya ya, akan ada beberapa ketentuan untuk nilai akhir yang akan sangat menentukan. Ada beberapa komponen yang menjadi parameter, yaitu pertama adalah ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, dan assignment atau tugas. Tugas ini bentuknya bisa tugas personal dan grup ya. Untuk bahasa Inggris 2 ini kita akan coba untuk ada tugas grup. Untuk persentase ini bisa berubah-ubah ya, tergantung nanti dari kondisi nilai kalian. Untuk kehadiran, jangan lupa walaupun kita dalam kondisi pandemi dan melaksanakan secara daring, kalian tetap harus mengisi daftar hadir. Jadi biasanya ketika offline, pertemuan tatap muka, ada syarat 75% kehadiran, sehingga itu menjadi syarat UAS ya. Kalau kurang dari 75% maka ditulis TB yang masuk ke dalam kategori tidak berhak untuk mengikuti UAS. Untuk nilai sendiri seperti yang kalian sudah ketahui ya, bisa dilihat di sebelah kanan. Ini ada listnya untuk A hingga E ya, dan pastikan kalian mendapatkan nilai minimum C untuk lulus mata kuliah ini. Di bahasa Inggris 1 saya lihat ada beberapa yang mendapatkan nilai D dan mungkin ada yang dapat nilai E ya. Nah, kalau kalian saat ini masuk ke dalam kelas di daring ataupun kelas di WA group, kalian tetap ikut, tentu kalian konsekuensinya walaupun di bahasa Inggris 1 tidak lulus ya, dan kemudian diarahkan untuk tidak mengambil bahasa Inggris 2, kalian bisa tetap sit in, masuk di dalam kelas ini dan belajar untuk mata kuliah ini, tapi bisa jadi nilainya tidak akan dimasukkan ya untuk semester ini. Jadi kalian yang saat ini belum mengambil bahasa Inggris 2 nanti bisa mengulang kembali di semester tahun depan. Oke. Jadi untuk fokus kita di bahasa Inggris 2 kali ini adalah pembahasan mengenai reading dan listening. Jadi reading lanjutan dari pembahasan yang Pak Wawan sampaikan di Inggris 1 ya, English 1 tentang membaca. Kemudian di sini juga akan ada listeningnya untuk sebelum UTS ya. Ini reading dan listening fokusnya adalah sebelum UTS. Nah, ini adalah persiapan kalian untuk menempuh nanti TOEFL 400 sebagai syarat kelulusan ya di fakultas. Kemudian selain dua comprehension ini, reading comprehension dan listening comprehension, ada juga writing comprehension yang ini akan dibahas lebih detail oleh Pak Dr. Kurniawan. Jadi ada writing atau menulis, kalian akan dilatih lebih lanjut bagaimana cara menulis yang baik dalam bahasa Inggris. Dan bagi kalian yang mungkin nanti mengikuti tes IELTS ya, writing ini adalah salah satu sesi yang ada di dalam tes IELTS yang biasanya digunakan untuk mengambil beasiswa, melamar beasiswa menuju negara-negara persemakmuran Inggris ya, seperti Australia, kemudian Inggris sendiri ya, dan sebagainya. Nah, ini ada bahasan writing.
Ini tidak hanya itu saja, writing dibutuhkan skillnya untuk menulis jurnal di dalam bahasa Inggris misalnya, atau setidaknya abstrak ya. Kalian nanti ketika akan lulus itu ada menulis artikel ilmiah dan abstraknya ada dalam bahasa Inggris ya, terjemahan dari bahasa Indonesia kalian. Jadi apa yang akan kita pelajari sebelum UTS ya, ini silabus sebelum UTS. Ada pendahuluan, yaitu hari ini kita akan sedikit saja membahas ini ya, di preface. Di pekan kedua nanti kita akan langsung masuk ke topik mengenai education. Ya, education di sini ada penjelasan tentang reading dan listeningnya. Kemudian di unit 2 ada entrepreneurs, di unit 3 di pekan keempat ada pollution, unit keempat pekan kelima itu adalah law and society. Selanjutnya di pekan ke-6 itu about internet. Kemudian selanjutnya energi di pekan ke-7, lalu kita akan menghadapi UTS di pekan ke-8. Ini kita akan melatih reading, bacaan-bacaan mengenai topik-topik ini, dan juga meningkatkan skill kita dalam mendengarkan paparan dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi apa yang harus kita persiapkan nih sama seperti sebelumnya, yaitu kalian harus meningkatkan motivasi kalian terlebih dahulu. Motivasi kalian yang paling utama adalah TOEFL adalah 400 ya, minimal bagi mahasiswa FATEPA. Tapi tidak hanya ini saja, motivasi kalian adalah bukan nilai seharusnya, tapi your skill ya, kemampuan kalian yang ini sangat penting untuk masa depan kalian, tidak hanya bagi kalian yang ingin kuliah ke luar negeri, tapi juga untuk menghadapi era globalisasi saat ini gitu ya, dimana saat ini kalian juga berkompetisi tidak hanya dengan masyarakat lokal atau nasional dalam mencari kerja, tetapi juga kalian sudah ada orang-orang asing yang masuk ke negara kita yang bisa bekerja. Kemudian juga ada potensi ya sangat besar, salah satunya di Pulau Lombok ini semakin terkenal di dunia internasional karena ada sirkuit GP yang sedang dibangun ya di kawasan Mandalika. Jadi ada banyak orang-orang dari negara luar yang datang ke Lombok, dan ini menjadi potensi yang sangat besar bagi kita ya di Lombok ini dan Sumbawa pada umumnya untuk meraih kesempatan ini ya, untuk meningkatkan koneksi, meluaskan usaha dan sebagainya dengan orang-orang asing. Dan tentu saja agar kita menjadi tuan di tanah kita sendiri gitu ya, jangan sampai orang asing yang mengambil semua sumber daya yang ada di NTB ini. Oke, kemudian apa yang harus kalian persiapkan lagi? Seperti sebelumnya, kalian perlu dictionaries atau kamus ya. Kamus ini sangat penting, kamus online maupun kamus offline. Buku kamus itu sendiri sangat dibutuhkan, terutama bagi kalian yang belum banyak mengenal kata-kata di dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah buku grammar. Di dalam dictionaries biasanya sudah ada grammarnya juga, atau buku grammar tersendiri di slide-slide bahasa Inggris 1 juga sudah ada ya, sedikit tentang grammar, itu bisa kalian gunakan lagi karena ini akan masih sangat dibutuhkan ya. Pemahaman kalian tentang grammar atau structure ini sangat penting untuk memahami reading dan listening ya, walaupun tidak sesaklek itu ya untuk ini. Oke, ini tadi bahasa Inggris, kamus dalam bahasa Inggris yang online, bisa kalian juga lihat di Google Translate dan Grammarly ya. Ini akan sangat membantu kita dalam menerjemahkan kata-kata yang tidak kita pahami. Oke, kemudian nanti untuk bahan ajaran sendiri kalian bisa download ya, bisa unduh di daring unram.ac.id. Ini akan disampaikan setiap pekan ya, kalian bisa mendownloadnya sebelum perkuliahan ya, setelah kalian mengisi daftar hadir. Jadi bisa kalian download untuk kalian pelajari sambil melihat video perkuliahan yang ada di daring. So back to reading ya. Jadi kita di dalam bahasa Inggris 2 ini akan lebih memantapkan ya, matangkan
kemampuan kalian dalam membaca ya. Jadi membaca ini membutuhkan strategi untuk memahami apa yang kita baca. Tidak hanya bacaan dalam bahasa Inggris, tapi untuk bacaan secara umum ya dalam bahasa Indonesia ini juga sangat penting. Ya, berdasarkan tabel ini kita bisa melihat ada beberapa tipe strategi membaca yang dikembangkan oleh Chinese University Teacher, jadi universitas untuk guru ya, kalau di Indonesia mungkin FKI IKIP ya, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau di sana mencetak guru-guru. Nah, di sini di Cina itu ada beberapa strategi membaca. Strategi yang pertama adalah having a purpose, memiliki tujuan. Jadi memiliki tujuan ini maksudnya adalah kita harus tahu, knowing what you want to gain from the text. Knowing ya, mengetahui what you want, apa yang kamu inginkan untuk didapatkan, to gain from the text, apa yang ingin didapatkan dari teks itu. Jadi kita harus tahu goalnya dulu, tujuannya apa, bukan selewat gitu ya. Bagaimana cara kita mengetahui tujuan? Biasanya kita melihat dulu judulnya ya, judulnya. Setelah kita tahu judulnya, maka kita bisa tahu nanti endingnya bacaan ini akan membawa kita kemana, seperti itu biasanya. Kemudian yang kedua strateginya adalah previewing ya. Previewing ini artinya adalah making a quick survey of the text, membuat survei secara cepat dari teks yang dibaca dengan cara mengidentifikasi ya, identifying the topic, mengidentifikasi topiknya atau ide pokok ya. Jadi dalam satu paragraf itu biasanya mengandung satu ide pokok saja. Nah, ini yang harus bisa kita identifikasi secara cepat. Kemudian yang ketiga strateginya adalah skimming. Skimming ini artinya getting the author's point of view, mendapatkan sudut pandang dari penulis ya. Getting, mendapatkan the author's point of view. Point of view ini adalah sudut pandang, artinya dari arah mana dia ingin membuat kita memahami bacaan itu, seperti itu. Di sini ada authors ya, author dengan apostrof dan s. Jadi kita bisa lihat ini artinya kepemilikan ya. Kita sudah bahas di grammar sebelumnya, kalau ada subjek, kemudian subjek berupa noun, kata benda, dan ada apostrof s-nya, maka ini menunjukkan kepemilikan ya. Author's point of view artinya sudut pandang penulis. Ini frasenya kita balik menjadi sudut pandang terlebih dahulu, baru authors. Oke. Kemudian yang keempat strateginya adalah scanning. Kalau tadi skimming, sekarang scanning ya. Sama-sama berakhiran ing. Kalau ini scan. Scan kalau kita tahu ini adalah mesin ya. Mesin untuk men-scan, melihat secara detail. Kalau tadi skimming itu secara outline ya, sudut pandang penulis. Kalau scan ini adalah detailnya apa ya, looking for specific detail, mencari detail yang spesifik dalam bacaan tersebut, seperti itu. Jadi beberapa mungkin kata-kata yang spesifik, yang unik, yang ada di dalam paragraf. Nah, ini menjadi satu kunci yang bisa meningkatkan pemahaman kita tentang apa yang dimasukkan dalam bacaan ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya strateginya adalah predicting. Predicting ini dasar katanya adalah predict, artinya memperkirakan. Di sini maksudnya predicting adalah anticipating what is coming next. Jadi mengantisipasi atau memprediksi ya apa yang akan terjadi kemudian dari bacaan itu. Jadi setelah kita membaca satu paragraf, misalnya di paragraf berikutnya kita bisa mengetahui kira-kira apa yang akan dibaca di paragraf selanjutnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah inferring. Inferring ini getting the ideas that are not explicit. Jadi inferring ini mendapatkan ide-ide yang tidak eksplisit ya, tidak tertulis secara langsung di dalam bacaan itu. Jadi kita harus bisa membaca apa yang tersirat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tersirat dalam tulisan.
Kemudian strategi selanjutnya adalah cohesive devices. Jadi yang ini maksudnya adalah identifying function of conjunction. Kita harus bisa mengidentifikasi fungsi-fungsi konjungsi atau kata hubung, ya, kata hubung antar kalimat, kata hubung antar paragraf untuk memahami bacaan tersebut. Jadi kita harus lihat conjunction-nya, ya, conjunction. Kalian baca lagi nanti conjunction itu apa saja. Untuk antar kata ada and, ya, menunjukkan kesetaraan. Kemudian ada contradiction, itu digunakan, kita dapat menggunakan kata or, ya, atau kemudian ada untuk menunjukkan cause and effect, ya, because, ya, since, dan seterusnya. Nah, ini akan membantu kita memahami maksud dari paragraf. Jadi identify the conjunctions, itu, ya, identifikasi kata hubung yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi guessing word meaning, menebak, ya, menebak arti dari kata, menebak arti dari kata. Biasanya kata-kata ini tidak eksplisit sama dengan apa yang kita baca, jadi kita harus melihat secara kontekstual. Di sini, ya, using context. Yang pertama, jadi lihat secara garis besarnya, bukan based on text. Jadi secara konteks apa artinya, gitu, ya. Bisa dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita dekati dengan ada kata-kata yang bermakna konotatif, ya, bukan kata-kata yang denotatif, ya. Kalau kata-kata konotatif ini dia mengandung makna yang lebih dalam, gitu, ya, lebih dalam, tidak sesuai dengan apa yang tertulis, gitu, ya. Kalau kata denotatif biasanya kata-kata ini mengandung arti yang, ya, seperti apa adanya, seperti, ya, maknanya seperti apa yang tertulis. Tapi kalau kata yang mengandung konotasi, gitu, ya, bisa ada dua, ya, konotasinya bisa mengarah ke arti yang positif atau ke arti yang negatif. Kemudian kata ini juga bisa ditebak berdasarkan struktur dari katanya itu sendiri, ya. Apakah struktur katanya ini, misalnya dia menunjukkan itu adalah proposisi, ya, kata depan, kemudian ada konjugasi tadi, kata hubung, konjungsi, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah strategi membaca, itu mengetahui background knowledge, gitu, ya. Jadi menggunakan pemahaman kita yang lebih dulu, ya, yang sudah kita miliki untuk memahami apa yang ada di dalam teks yang kita baca. Jadi di dalam teks yang kita baca ini kita kaitkan dengan pemahaman kita yang sudah ada sebelumnya. Oke. Jadi ini tidak hanya strategi tadi sudah saya sebutkan, tidak hanya untuk bahasa Inggris tapi untuk semua bahasa, ya, bahasa Indonesia, paragraf dalam bahasa Indonesia atau paragraf dalam bahasa Inggris. Kalau di sini kita ada 8 kunci untuk, ya, menyederhanakan yang tadi. Kalau tadi itu digunakan di Cina, ya, dikembangkan di Cina strategi tersebut. Nah, ini adalah strategi yang mungkin lebih sederhana yang bisa kita praktekkan, gitu, ya. Ada 8 key comprehension strategies in reading. Yang pertama adalah make connections, ya. Yang pertama make connection, buatlah hubungan, ya, connections. Di sini ada kata connections yang kata dasarnya adalah connect, ya. Connect artinya menghubungkan, jadi dari kata kerja. Kalau connection jadi ada tambahan ion, ya, itu artinya menjadi kata benda, ya, connection, jadi hubungan. Kemudian ada S di belakang connection, ini menunjukkan hubungan-hubungan, yaitu bentuk plural, ya, bentuk jamak. Nah, jadi hubungan-hubungan seperti apa? Hubungan-hubungan dengan apa yang sudah kita ketahui, ya, ini tadi yang terakhir tadi, ya, strategi yang terakhir. Kita sudah punya background sebelum membaca itu, kita coba mengkoneksikan dengan apa yang sudah kita pahami, yang sudah kita ketahui. Misalnya di dalam paragraf itu kita membaca mengenai sebuah rumah, itu, ya, rumah yang terdiri dari 2 bangunan utama, gitu, ya. Kemudian di situ ada
Jendelanya ada 4 jendela dan ada 1 pintu, ada 1 jendela di bagian atas. Nah, ini kita bandingkan, mungkin membayangkan pengalaman kita dari melihat rumah yang ada di sekitar kita. Kemudian setelah make connection adalah infer. Infer ini use your own scheme and clues from the book to understand what you read. Jadi tadi infer ya, menginfer, mencoba untuk memahami tanda-tanda atau skema-skema tersebut yang kira-kira dia tersirat di dalam apa yang kita baca, gitu ya. Ya, tidak selamanya itu tersurat, tapi kadang ada kata-kata yang mengandung arti yang tersirat di sana. Tuh, inferring ini sama seperti inferring di strategi sebelumnya. Kemudian selanjutnya create image. Create image ya, membuat image atau gambar, gitu ya. Maksudnya di sini adalah di dalam pikiran kita, in your mind ya, create image in your mind as you read. Kita harus sambil membayangkan apa yang kita baca itu. Misalnya kita sedang membaca tentang pantai. Ya, pantai di paragraf itu disebutkan pantai, di sana ada 2 buah pohon kelapa, kemudian ada batu di bawahnya, ya itu kita visualisasikan dalam kepala kita. Buat gambaran itu sejelas-jelasnya sehingga kita paham dengan apa yang kita baca. Kemudian strategi selanjutnya adalah ask questions. Tanyalah pertanyaan atau buat pertanyaan, gitu ya. Ask questions to help you understand. Tanyakan pertanyaan atau buatlah pertanyaan yang dapat membantumu untuk memahami, ya. Jadi buat sendiri pertanyaan itu, gitu ya. Kita misalnya sedang membaca tentang tadi pantai ya, kita bertanya kira-kira di pantai itu ada apa saja, apakah di pantai ada ikannya, apakah di pantai ada pasir putih atau pasir hitam. Itu kita tanya ya, buat pertanyaan dari situ. Kemudian determine importance. Determine itu menentukan, importance apa yang penting, gitu ya. Importance itu adalah hal-hal yang penting ya. Importance ini think about the most important idea. Oke, kita lihat di sini ada 2 kata, ada yang di atas importance dengan akhiran ence, kemudian yang important yang di bawah itu berakhiran ant. Jadi ce itu di bawah diganti dengan kata t. Apa bedanya importance ya dan important? Di sini bedanya yang di atas ini adalah kata benda, kemudian important yang di bawah ini adalah kata sifat. You can check the dictionaries ya, nanti cek kamus kalian. Dan ini biasanya digunakan berbeda ya penggunaannya. Kalau untuk kata sifat itu menjelaskan suatu benda. Nah, yang dijelaskan di sini apa? Idea. Oke, di belakang kata important ini ada idea. Jadi determine importance ini maksudnya adalah kita think about the most important idea. Pikirkan apa ide yang paling penting ya, the most. Di sini ada kata the most, paling. Kita sudah belajar tentang komparatif ya, ada superlatif. Nah, the most ini menunjukkan yang paling utama, atau kalau di tabel yang sebelumnya adalah main idea atau topiknya. So the most important idea is the main idea or topic. Okay. Kemudian strategi selanjutnya adalah synthesize. Synthesize ini artinya bring ideas, membawa ide together to make a new idea. Jadi ide-ide tadi yang ada dalam bacaan itu kita coba untuk buat make a new idea, ide-ide yang baru yang kira-kira bisa kita kembangkan dari ide yang kita dapatkan di bacaan tersebut. Synthesize, okay. Kemudian strategi selanjutnya adalah monitor understanding, mengawasi pemahaman kita. Ya, understanding ini artinya pemahaman kita dari bacaan itu. So we have to check to make sure, periksa untuk memastikan you are understanding what you read. Kamu telah memahami apa yang kamu baca. Tuh,
Jadi kalau tidak ada yang dipahami, segera cari tahu gitu ya. Maksudnya monitor understanding. Jangan asal baca kemudian asal berbicara, asal menuliskan apa yang tidak kita pahami itu. Jadi monitor your understanding. If you don't understand, then you ask. Tanya dan search the answer ya, cari jawabannya dulu. Jangan asal berkomentar dengan pemahaman yang sebenarnya tidak kita pahami. Nah, ini sering kita lakukan ya mungkin di media massa gitu ya. Kita membuat tulisan yang ternyata itu tidak benar, terus kita share, itu jadinya hoax. Nah, ini bahaya sekali saat ini ya, hoax menyebar, nanti ada yang melaporkan, kita bisa ditangkap, dijerat dengan undang-undang ITE. Nah, ini sekarang mudah sekali untuk menangkap orang lain karena tulisan di sosial media ya. Nah, kalian harus berhati-hati. Pastikan that you understand what you write, you understand what you read. Jangan asal menyebar. The last strategies ya, the 8 strategies. Strategi yang ke-8 adalah use fix up strategies. Jadi gunakan strategi yang sudah fix up, sudah tepat ini ya. Use strategies when you get stuck on a word. Jadi gunakanlah cara-cara yang kalian sudah pahami sebelumnya untuk memahami kata-kata yang tidak kalian pahami tadi, seperti itu ya. Di sini caranya adalah memastikan kata-kata itu dipahami ya tadi. Kalau tidak paham, gunakan kamus, bertanyalah pada yang lebih tahu dan sebagainya. Oke, kemudian how to improve your level of English in listening skill ya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan kita dalam mendengarkan. Yang pertama adalah the first thing to do is learn to listen actively. Jadi cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Apa itu mendengarkan secara aktif? Mendengarkan secara aktif tuh kalian benar-benar mendengar, bukan sekedar terdengar gitu ya. Bedakan antara mendengar dengan terdengar. Jadi kadang kita diajak bicara misalnya dengan orang tua gitu ya, kalian sebenarnya tidak mendengar, tapi hanya sayup-sayup ya, suara orang tua didengarkan karena kalian sedang asik dengan gadget misalnya. Nah, itu ketika ditanya sama orang tua, coba tadi ibu ngomong apa, bapak ngomong apa, jawabannya apa, tidak tahu gitu ya. Jadi itu artinya kalian tidak sedang mendengarkan dengan aktif. Ya, ketika kalian mendengar dengan aktif, kalian mendengarkan by word, kata per kata gitu ya, seperti itu. Kemudian kalian bisa juga watch English programs and movies on television. Tonton program dan film yang ada di televisi berbahasa Inggris. Seperti misalnya film yang berbahasa Inggris ya, misalnya seperti Avengers ya, itu salah satu yang viral ya, tapi sudah selesai ya, Avengers yang terakhir itu. Kemudian program bahasa Inggris misalnya seperti yang apa itu, Nat Geo ya, Nat Geo. Jadi itu tentang hewan-hewan yang ada liputannya ditayangkan dalam bahasa Inggris ya, ini menarik sekali. Ada juga CNN untuk berita, tapi ini agak berat, jadi saran saya mungkin untuk berita ya yang dalam bahasa Inggris karena biasanya cepat sekali. Kalian cari program-program yang jauh lebih sederhana untuk didengar. Kemudian strategi selanjutnya adalah download and use English audio and video from internet. Kalian bisa juga mendownload audio-audio yang ada di internet, baik berupa misalnya tadi ya berita dalam bahasa Inggris, kemudian musik dalam bahasa Inggris, juga ada video tentunya yang positif ya. Ini bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita dari segi listening, juga bisa dari segi reading. Kemudian watch English news channels regularly. Tontonlah berita dalam bahasa Inggris secara rutin. Ya, ini
biasanya bisa kalian cari di internet, misalnya BBC ya. Itu salah satu channel berita dalam bahasa Inggris yang cukup baik dan selalu memberikan informasi yang juga cukup akurat. Selanjutnya, untuk preface ini kita tidak akan jauh-jauh, tidak akan lama, jadi waktunya akan lebih banyak kalian gunakan untuk mengerjakan langsung first assignment, tugas pertama kita, yaitu kalian harus menulis ya arti dari 8 key comprehension strategies in reading yang sudah tadi kita bahas. Ada 8 strategi untuk membaca ya. Kemudian kalian harus merekord diri kalian saat kalian membaca original teksnya dalam bahasa Inggris, dan secara bersamaan juga mengartikan kata-kata tersebut. Dan jangan lupa kalian juga harus mengintroduce yourself clearly before start. Jadi perkenalkan terlebih dahulu diri kalian sebelum kalian mulai merekord. Oke. Jadi nanti di sini kalian upload hasil recording kalian di YouTube. Kalian bisa buat nanti itu menjadi tidak publik ya, agar linknya itu tidak dilihat oleh orang lain, tapi kalian juga bisa buat itu menjadi publik jika kalian sudah percaya diri ya dengan apa yang kalian record tadi. Jadi URL dari YouTube-nya ini nanti kalian kumpulkan di daring. Daringnya kalian bisa masuk dulu ya. Kalian cari bahasa Inggris 2. Nanti di dalam kelas daringnya bahasa Inggris 2 2020-2021, dan masuk dengan kata kunci ini. Untuk ganjil gunakan Bing 2_ganjil, untuk genap gunakan Bing 2_genap. Oke, jangan salah untuk masuk ke dalam grupnya. Oke, baik, itu saja mungkin ya untuk pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu pekan depan. Kalian bisa download slide ini di dalam daring dan kerjakan tugas sesuai dengan deadline yang ditentukan. Jangan sampai tidak mengerjakan, karena ini akan sangat berpengaruh untuk nilai R kalian. Oke, selamat mengerjakan tugas. Kita bertemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.